Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat Pak di Jogja, wah luar biasa Pak. Siapa yang rajin sholat subuh, ya itu hadiahnya tak tanggung-tanggung Pak. Ada televisi, kulkas, ambil door prize. Tapi asalkan rajin sholat berjamaah. Memang ditarik dunia dulu Bapak Ibu. Kira-kira mau dikasih kulkas kalau rajin sholat subuh berjamaah? Mau Bapak Ibu? Ya, kita lihat bagaimana manajemen Jogokarian memanage masjidnya untuk menarik jamaah. Bahkan sholat subuhnya Bu, itu seperti sholat Jumat. Makanya ikut nanti pelatihan di Jogja bagaimana mengelola masjid supaya masjidnya makmur. Nanti Ustadz Yesad, kirim Yesad, kalau ada pelatihan lagi kita kirim jamaah kita ke Jogja Yesad. Insya Allah. Kalau kayak gini terus Bu, nanti gak ada semangatnya. Baiklah, pada malam hari ini saya mau berbicara tentang judul pada malam hari ini yang udah tertulis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu judulnya adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nih adik-adik yang sedang catat. Tanggung jawab orang tua terhadap siapa Bu? Nah, ini agak serius saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi saya mengingatkan bahwa di antara kita, di antara adik-adik kita yang baru menikah atau kita yang sudah lama menikah, kadang-kadang kita sudah salah dalam mempertanggungjawabkan anak kita. Kita hanya sekedar bekerja, cari duit, kasih nafkah, habis itu kerja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau modelnya kita jadi suami seperti itu Pak, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir itu memang cari duit untuk menghidupi anaknya, habis itu cari lagi. Tapi dalam Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini pemimpin, ibu juga pemimpin terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita selama ini tidak tahu bagaimana sih pendidikan dalam Islam, karena nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua ini adalah seperti penggembala, pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Suami akan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ibu akan bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalian adik-adik semua akan bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Sekarang apa pertanggungjawaban kita Bu? Nanti bukan hanya sekedar harta kita akan tertahan oleh Allah di hari kiamat Pak. Kita dihisab oleh Allah dengan harta kita lama. Belum lagi kita dihisab dengan pekerjaan kita lama. Salah satu yang membuat kita lama lagi dihisab itu apa Pak? Pertanggungjawaban kita terhadap anak-anak kita sekarang ini. Ini biar didengar semua nih. Yang pertama Bapak Ibu, saya ambil dari kisah Sayyidina Umar. Suatu saat datang orang membawa anaknya. Ada orang ngadu kepada Umar Bu. Wahai sahabat Umar, ya kenapa? Ini anakku ini bandelnya, naudzubillah. Mohon nasihati dia. Kata Umar bilang, hei nak, bukankah Tuhanmu telah memerintahkan kau untuk hormat kepada orang tuamu? Bu, ini intinya Bu. Anak itu menjawab, wahai Umar, ada gak orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Selama ini anak yang durhaka kepada orang tua. Ada nggak orang tua yang durhaka kepada anak? Emang kenapa? Kata Umar mengatakan, orang tuaku ini, Bu, perhatikan Bu, anak jawab ini, orang tuaku ini telah menzalimi saya. Jadi kayak saya demikian nakalnya nih, gara-gara orang tua saya. Oh, emang apa perbuatan orang tuamu? Ayo Pak, perhatikan Bu. Anak itu menjawab, wahai Umar, yang pertama, orang tuaku ini tidak pernah mencarikanku seorang ibu yang baik. Kesalahan bapak, seorang laki-laki itu Pak, apalagi yang belum menikah, kesalahan yang pertama adalah mencari pasangan, mencari sosok ibu yang tidak baik Pak.
Doh. Kenapa ibu muna? Ibu saya ini sangat na'udzubillah min dzalik. Saya didik gak karuan, makanya saya nakal seperti ini. Kata Umar bilang, hai orang tua, kamu yang durhaka kepada anak. Kenapa kamu tidak carikan ibu dia yang baik? Anak itu mengadu lagi, bapak ibu. Wahai Umar, ketahui nggak orang tua saya ini? Orang tua saya ini telah memberi nama kepadaku ini, nama yang buruk. Pak, perhatikan Pak. Emang kau siapa namamu nak? Kebetulan di kisah ini Pak, namanya jelek. Tidak disebutkan. Kadang kita ini bapak ibu, kalau kasih nama yang baik Pak, kadang-kadang namanya Tony. Diambil dari kata, Pak, namamu siapa? Tony. Diambil dari mana? Dari Al-Quran. Ada loh Tony dalam Al-Quran. Saya Tony katanya Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allahu Akbar. Kata orang bilang, apalah arti sebuah nama Pak Ustadz? Loh Bu, anak itu kalau kita kasih nama yang bagus, setiap orang manggil dia, gurunya manggil dia, temannya manggil dia, kita manggil dia. Kalau nama itu tidak baik Pak, nama itu kan doa. Kalau kita kasih nama buruk, anak itu buruk Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesalahan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak ini. Yang kedua, berilah nama anak yang baik. Kalau bapak ibu hari ini sudah kadang kasih nama yang kurang baik, bisa nanti potong kambing lagi, ganti nama yang bagus. Ini Pak, nama yang paling bagus itu gimana Pak Ustadz? Nama yang disandarkan dengan Allah dan Rasulnya, seperti Asmaul Husna atau nama-nama Rasulnya, Muhammad siapa, diambil. Nanti bapak akan bertanggung jawaban terhadap anak, nama anak bapak semua itu. Lalu anak kecil itu menanjukan yang ketiga Pak, wahai Umar, tahu nggak orang tua aku ini? Ya, kenapa nak? Orang tua aku ini gak pernah sedikit pun ngajarin aku Al-Quran. Umar bilang, hei orang tua, benar ya? Benar Umar, kamu ternyata yang durhaka. Bapak ibu, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi bapak ibu, kita ini bukan sekedar ngasih duit, habis itu balik kerja tidur. Gak kayak gitu Pak. Kita jadi orang tua ini, yang akan bertanggung jawaban itu adalah bagaimana pendidikan anak terhadap agama Islam, terutama ngajinya. Saya sarankan bapak ibu, anak kita yang kecil-kecil, kalau bisa nih, dia bisa baca basmalah ini karena kita, bukan karena gurunya. Baca Al-Fatihah itu karena kita, bukan karena gurunya. Karena gitu biar kita terlepas pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pak Ustadz, saya mohon izin, saya gak pandai ngaji. Antarkan anak bapak ibu, saksikan, ya enak. Biar bapak nanti terlepas pertanggungjawabannya, bilang ke gurunya, Ustadz, ini anak saya titipkan kepada Ustadz, izin ya Ustadz, didik betul-betul. Saya akan biayai pendidikannya. Sama-sama bapak ibu. Dan kita ini, orang tua ini, akan bertanggung jawab dengan baca Al-Quran kita. Sekali-kali Pak, anak pulang ngaji, nah sini, apa tadi yang diajarkan gurumu? Oh ini, coba bapak mau dengar Al-Fatihahmu gimana? Kan Al-Fatihah yang paling simpel Pak. Al-Fatihah itu gara-gara kita, kalau dia bacanya bagus, nanti akan mengalir pahala itu sampai dia nanti besar, sampai kita udah meninggal, sampai anak itu jadi orang tua. Makanya yang enak gurunya Pak. Anak itu bisa baca basmalah yang bagus gara-gara gurunya. Anak bisa baca bagus Al-Fatihah gara-gara gurunya. Lah kita, Pak Ustadz, saya bagian sumbangannya aja. Iya, tapi kita juga gak boleh lepas kontrol Pak. Memang kita antarkan anak kita kepada guru, tapi kita juga harus cek bacaannya di rumah. Ibu-ibu udah cek belum anak-anaknya di rumah bacaan Al-Qurannya? Pak, udah cek belum bacaan Al-Qurannya di rumah? Itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Pak. Jadi selama ini kalau ada image anak durhaka, ternyata ada orang tua durhaka gara-gara tidak memberikan pendidikan Al-Quran di rumah. Nah ini Bapak Ibu jadi pelajaran bagi kita semuanya. Untuk itu mari sama-sama kita gandeng anak kita. Anak kita sudah sekolah, iya benar sudah sekolah. Cek bukunya, belajar apa tadi? Itu peran kita sebagai orang tua. Kita sekarang ini memang kurang Pak. Minimnya peran orang tua, terutama yang suami ini, kedekatannya udah berkurang sama anak. Ini sudah ada
seorang peneliti. Di akhir zaman ini, kedekatan antara seorang bapak kepada anak udah mulai berkurang. Karena tuntutan pekerjaan yang banyak, pergi pagi, pulang petang, akhirnya orang tua pulang udah capek. Gimana bu, anak kita bu? Baik bang. Ayo pak, pulang secepat kita sebelum sekolah. Ayo nak, buka pelajarannya. Bapak mau lihat, ada cek untuk mengecek pendidikan anak kita ini. Bapak ibu, izin ya, nanti pulang ke rumah, sampaikan kepada istri, sampaikan ke suami, cek bacaan Al-Fatihah anak kita pak. Ini yang paling penting. Ayo nak, baca Al-Fatihah. Karena ini peran yang paling penting. Seorang tua mengajarkan pendidikan Al-Quran terhadap anaknya. Begitulah bisa kami sampaikan. Sebenarnya panjang, tapi suatu saat nanti saya akan sambung. Mudah-mudahan Allah kasih waktu lagi ke sini. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.